gile. Orang berapa kali tes saya lihat teman-teman saya ada yang gagal di TKP, banyak yang gagal di TKP daripada di TU dan TWK-nya gitu kan. Kenapa ya? Kemudian muncullah bercandaan-bercandaan anak-anak muda namanya, lu nggak punya kepribadian makanya nggak lulus TKP. Ya, sebenarnya apa Ibu? Soalnya pesta perkawinan adik Anda sangat meriah sehingga ada kemungkinan makanan yang diperkirakan tidak cukup. Ya kan? Ini soalnya berhenti di sini. Berarti kita kalau soal berhenti di sini kita udah bisa memikirkan, berarti apa yang akan saya lakukan? Ya. Nah, A, mencari bahan makanan yang instan atau cepat saji sehingga tidak makan waktu yang lama. B, menggunakan ahli masak berpengalaman. C, memesan makanan jadi atau siap saji via telepon dan datang langsung. D, cukup menyediakan snack dan minuman saja. E, jawaban A dan A benar. Kalau Bapak Ibu tes TU, kalau ada jawaban A dan B benar, pilih itu aja, itu pasti benar itu. Ya, bukan di TU dan TWK ya. Ya, kalau ada jawaban A dan C benar, jawab itu aja, itu benar itu. Ya, kalau kata nggak ada ibunya di sini ya, termarah ya sama saya. Ya, karena orang yang bikin soalnya udah pusing gitu, mau jawab soal apa lagi ya, jawaban apa lagi ya, pilih ini aja lah. Ya. Nah, kalau di TKP, kenapa poin 5 ada di poin C? Ya, kita lihat keywordnya di mana? Ada kemungkinan makanan tidak cukup. Kemungkinan loh Bapak Ibu. Berarti kita ada problem itu baru bersifat kemungkinan. Berarti kita memikirkan solusi atas kemungkinan yang akan terjadi. Ya, kita lihat poin 1, mencari makanan instan. Apakah ini sebuah solusi? Ya. Solusi. Ya, karena mencari bahan makanan instan cepat saji dan dia makan waktunya lama. Ya, yang kedua, mengundang ahli masak berpengalaman. Tidak. Kenapa tidak? Karena berkaitan dengan kegiatan. Pesta ini sedang berlangsung. Ya kan? Kalau kita baru mengundang orangnya datang lagi nih. Time ini. Ya kan? Berarti kita singkirkan dulu. Ya, yang A kita pakai dulu. Ya. Ya, singkirkan dulu. Yang C, memesan makanan siap saji. Orang hari ini nih, terutama ibu-ibu mungkin. Ya. Ya. Oh iya, oke. Karena siap saji itu barang udah jadi, tinggal undang dia datang dengan barangnya langsung. Itu mindset kita. Yang D, cukup menyediakan snack dan minuman saja. Ya kan? Kita ini feel ini. Ya, ini nilai rasa. Kalau cukup menyediakan makanan dan snack dan minuman saja, ini pesta perkawinan loh. Adik saya yang bapak ini di meja ini makan makanan cukup, yang ini makan snack. Oh nggak mungkin, nggak bisa, nggak rasional ini. Ya kan? Ini nilai feel. Makanya kita singkirkan. Kita ambil poin A dan C, karena yang E udah pasti salah. Ya kan? Poin A dan C. Bapak Ibu ambil clue. Poin A dan C. Poin A, mencari bahan makanan. Mencari bahan makanan. Ya, lagi-lagi waktu. Karena di pesta perkawinan itu ada kemungkinan itu berkaitan dengan waktu juga kan. Nah, kira-kira kalau soal kayak gini masuk di aspeknya mana? Aspeknya mana? Coba Pak ditampilkan dulu 5 aspek tadi. Ya, masuk aspeknya mana kira-kira? Ya, pesta perkawinan, deadline. Yang maksud deadline yang mana? Nah. Mana Bapak Ibu? Yang maksud deadline yang mana? Apa? Sosial budaya. Ya. Boleh? Ada lagi? Pelayanan publik. Ya. Kunci. Waktu. Deadline. Di dunia kerja yang maksud deadline yang mana 5 aspek ini?
profesionalisme. Ya. Karena ini berkaitan dengan waktu, bahwa apa yang solusi terhadap apa yang kita kerjakan kemungkinan yang akan terjadi setelah dalam kita bekerja. Ya kan? Berarti kalau kita expert di bidang makanan, kita tahu apa yang akan kita lakukan di bidang makanan tersebut. Kita tahu link and match kita dengan bidang lain. Maka masuk ke temanya, ke profesionalisme. Ya, coba soal nomor 2. Ya, Bapak Ibu. Nah, siapa kemarin yang jawab C? Ada ingat nggak? Iya. Siapa yang kemarin jawab C? Gak apa-apa. Oke, lupa. Soalnya ada 170. Ya kan? Oke, next. Coba. Jawab Ibu ya. Kita jawabannya C. Kenapa C? Kita ambil dulunya deadline, waktu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan jalan dekat rumah Bapak Fikri. Ya kan? Sebuah sepeda motor melaju kencang dan menabrak mobil Pak Bandi yang akan berbelok arah ke rumahnya. Warga ramai berkerumunan mengelilingi pengendara motor yang tergeletak tak berdaya. Jika Anda warga kampung setempat yang melihat kecelakaan tersebut, sikap Anda adalah, kita lihat, ya, kita orang kampung sana, yang kecelakaan bukan orang sana, karena identitas pengendara motor tidak diketahui. Nah, kemudian kita ambil clue-nya, kecelakaan clue-nya, ya, yang kecelakaan tidak kita ketahui orangnya siapa. Ya, apa yang kita lakukan terhadap orang yang tidak kita kenali? Nah, A, membiarkan saja kejadian itu karena sudah pasti ada yang menangani. Ya, benar, itu jawabannya benar, tapi tidak untuk kita. Ya, kemudian B, cukup mengamati peristiwa dari kejauhan. Ya. Yang C, melihat dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi sambil bertanya kepada beberapa orang yang ada di rumah tersebut. Ya, mana? Yang D, mendekati ke lokasi dan memberi pertolongan pada korban. Bila perlu segera membawa korban ke rumah sakit terdekat. Jika polisi belum datang, segera menghubungi kantor atau menelpon kantor polisi. Yang E, kecelakaan seperti itu sudah sering terjadi. Mereka kurang hati-hati saja. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita coba bahas. Kalau poin A, membiarkan saja kejadian. Kita lihat kelima aspek tadi lagi. Ya, apakah membiarkan itu kata positif yang ada dalam 5 aspek tersebut? Oh ya, saya lupa yang mengingatkan kata-kata positif ya. Ya, ada nggak yang dituntut di dunia kerja di 5 aspek yang tadi itu yang menghindari kata positif? Dah, membiarkan itu udah negatif. Lepaskan itu. Berarti, dah, cukup mengamati peristiwa ini dari kejauhan. Cukup mengamati. Ya, sementara kejadian soal itu menuntut aksi. Ya, itu menuntut aksi. Kenapa? Karena di soal itu kan sikap Anda adalah otomatis aksi kita kan terhadap kecelakaan yang terjadi. Nah, cukup mengamati berarti kita hanya mengamati. Kita lihat aja itu. Amati aja, lihat di Instagram Jakarta Info misalnya, oh iya terjadi kecelakaan. Singkirkan. Nah, di poin C, melihat dari dekat apa yang sungguh terjadi sambil bertanya kepada warga yang ada di kerumunan tersebut. Kita lihat di dekat, kita bertanya. Oke, udah ada aksi. Ya. Udah ada aksi, tapi belum ada reaksi. Ya, ingat lagi itu. Nah, kemudian di poin E, mendekat, ya kan, memberikan pertolongan, udah ada aksi, udah ada reaksi. Kita di E itu tidak sama sekali. Kecelakaan itu sudah terjadi, mereka kurang hati-hati. Berarti judgment.
kita nggak boleh adjustment kan, itu kan negatif itu. Nah, kita kunci di poin C dan D. Bapak Ibu, ketika melihat poin C dan D itu ada kesamaan, ya, karena udah ada aksi dua-duanya itu di C dan D. Nah, tugas kita apa? Tugas kita melihat kalau ada aksi otomatis akan diikuti dengan reaksi. Ya, kalau aksi saja tidak cukup, harus ada reaksinya. Nah, poin C udah pasti. Kalau seandainya kita pakai feel rasionalitas, cukup datang aja, kita lihat aja. Oh, kenapa Bu kecelakaan itu luka-luka kaki ini, luka-luka ini. Udah. Bandingkan mana kalau kita, oh gimana Bu kecelakaan luka-luka, oh iya udah kita angkat yuk, naikin mobil saya aja, saya bawa ke rumah sakit. Nah, itu kepribadian. Berarti ada aksi, ada reaksi. Kenapa? Karena di soal diminta sikap Anda adalah, berarti menuntut aksi dan reaksi. Kenapa? Karena di soal itu ada kecelakaan, ada peristiwa yang membutuhkan sikap kita terhadap peristiwa tersebut. Ya, maka jawabannya yang poin 5 adalah D. Jadi Bapak Ibu boleh mendrop out jawaban itu. Ya, oh ini drop out dulu nih, drop out dulu nih. Ada tinggalkan dua opsi. Dua opsi itu membuat kita, oh iya, ini aksi, ini reaksi. Oh ini solusi segera, ini yang memakan waktu. Ini yang deadline, ini yang tidak deadline. Nah, makanya kalau seandainya kita berbicara TKP, pasti kita berpikiran kepada kekinian, kebaruan, ya. Oke, kemudian ada yang ingat nih, yang jawab D siapa? Kalau seandainya jawaban, kalau kita di TU ya, kalau di bahasa Indonesia itu pilih D. Ditanya, kok kamu pilih D? Karena itu yang paling panjang jawabannya. Iya Pak ya? Iya. Paling indah dan paling panjang. Iya. Bahasa Inggris kadang-kadang kayak gitu juga ya Pak. Pilih yang panjang. Yang panjang itu yang salah kalau bahasa Inggris. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi pilih D. Kenapa? Karena di D itu ada aksi dan ada reaksi. Sementara di C baru hanya sampai aksi saja. Yang pasti ketika ada aksi dan reaksi nilainya lebih bagus daripada aksi. Ya. Oke. Kemudian soal 68. Ya kan? Suatu saat Anda diberi tanggung jawab. Ya, ingat tanggung jawab satu. Sebagai pemegang uang simpanan di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dimiliki oleh Marwis. Ya kan? Hal yang dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis memiliki hutang kepada Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mau mempunyai uang, alasan tidak mempunyai uang padahal dia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar sekolah anaknya. Jika Anda pada kondisi tersebut, sikap Anda adalah, ya kan? Kalau seandainya saya mengandalkan rasa, saya akan kasih tahu tuh pada si Iwan, segini nih uang si Marwis, ya. Kalau seandainya saya jawab secara egoisnya saya, rasa. Kenapa? Karena saya tahu Pak gimana punya anak sekolah. Saya tahu Pak gimana bayar anak sekolah itu kalau terlambat dia nggak boleh ikut ujian. Itu kalau kita mengadakan feel, ya. Udah pasti kita jawab itu memberitahu Iwan karena dia sangat membutuhkan. Udah pasti terjebak kan Bapak Ibu di soal itu. Ya, kalau mengadakan feel. Ya. Nah, namun kita analis lagi. Poin pertama yang A, mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. Otomatis waktu. Deadline kan? Yang membutuhkan waktu kita akan berkomunikasi dengan Iwan. Yang mana? Ya, Marwis. Di mana Marwis tidak ada di tempat. Ya. Yang kedua, memberi gambaran tentang keuangan Marwis, berarti membongkar rahasia. Ingat, dulunya tadi adalah bertanggung jawab. Ya, memberi gambaran apakah itu bertanggung jawab? Tidak, singkirkan langsung. Ya, kemudian saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. Bertanggung jawab. Ya, kemudian memberitahu tidak bertanggung jawab. Singkirkan.
Kemudian mendorong Iwan untuk menagih. Berarti kita memberikan solusi orang untuk memaksakan diri si Iwan ini untuk menagih. Singkirkan, tidak bertanggung jawab. Karena kita memberikan sesuatu yang negatif kepada teman atau relasi kita. Maka kita punya dua opsi jawaban, A dan C. Ya benar, di sini juga ada jawabannya 4 dan 5 gitu kan. Tapi ya saya memang sengaja ambil 4 dan 5 kita jadikan opsi. Kenapa A? Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. Benar. Ya. Benar. Kita akan berkomunikasi dengan Darwis untuk membayar utang kepada Iwan. Namun, kita kembali ke soal. Jika sikap saya ketika dia datang, bukan ketika dia pulang, ketika dia tidak ada. Berarti ketika saya ketemu dengan Bapak, sikap saya itu apa yang saya lakukan? Berarti kekinian kan? Yang harus solusi yang kita tawarkan segera. Ya, maka poinnya yang poin C yang benar. Ya. Karena saya itu bertanggung jawab, saya mau berikan solusi segera, maka saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis kepada si Iwan. Apapun itu yang terjadi. Nah, itu kita memiliki dua opsi. Ya, dua opsi kemudian baru kita mainkan rasional kita dengan berpatokan kepada aspek-aspek tadi. Clue-nya, keywordnya bertanggung jawab. Keyword kedua, sikap saya terhadap tanggung jawab. Ketika saya bertanggung jawab, apa yang saya lakukan? Ya, ini udah kelihatan ini. Soal feel yang saya bilang tadi, soal rasa itu. Memang harus kita singkirkan. Ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya nih ibu beranak 4, anak saya 4-4 sekolah. Kalau seandainya saya nggak kasih tahu, nanti si Marwis ini nggak bayar utang. Saya tahu nih anak si Iwan nggak bisa sekolah gara-gara ini. Ini saya kasih tahu aja. Ya. Nah itu berbenturan dengan bertanggung jawab sebagai guru. Nah, oke, next. Ya. Dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada Anda hasilnya mengecewakan. Ya kan? Meskipun Anda sudah berusaha, anggota lain menilai Anda tidak mampu bekerja. Sikap Anda adalah, ya kan? Berarti kita memberikan aksi atau reaksi terhadap respon dari kawan terhadap kita. Itu clue-nya. Ya. Bagaimana kita merespon tugas yang mengecewakan tersebut. Ingat, mengecewakan. Berarti mengecewakan, siapa yang merasakan mengecewakan? Berarti relasi kita kan, jejaring kerja kita kan. Ingat, kita kunci yang mengecewakan. Tugas saya mengecewakan, yang dikecewakan adalah orang lain. Apa yang saya lakukan? Poin A, sulit mengakui penilaian tersebut. Berarti kita memaksakan diri bahwa kita benar. Ya kan? Sementara kita sadar tugas itu orang lain kecewa dengan kita. Singkirkan. Kemudian menerima penilaian orang tersebut. Oh iya juga ya kata dia ya. Oke, kita terima dulu. Ya, kita singkirkan dulu Bapak Ibu poin-poin 2, 5, 4, 3, 2, 1 itu. Ya, kemudian menyangkal penilaian tersebut. Menyangkal negatif. Kenapa dibilang negatif? Karena mengecewakan. Udah, ini soal itu mengecewakan. Kalau kita menyangkal, otomatis ada respon negatif terhadap apa? Terhadap aksi negatif yang dilakukan oleh teman kita. Ya. Nah, kemudian tersinggung, merasa dipermalukan, tersinggung, mengecewakan. Ya, kemudian tetap melanjutkan kegiatan saya. Ya, kita terima, tetap melakukan, bahwa itu kerjaan saya. Ya, kita ambil dua opsi, A, B, dan E. Kenapa? Karena memang sikap saya terhadap reaksi teman saya atau respon teman saya. Ya, saya dinilai negatif, kerjaan saya udah saya lakukan sebagaimana semampu saya. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan teman saya, mengecewakan. Apa yang saya lakukan? Ya kan?
Oh, saya sebagai orang yang expert di bidang itu, saya akan bilang, ini kerjaan saya, ngapain kalian nilai seperti itu? Ini udah benar loh, ini udah benar loh, ini udah benar loh. Itu kan berarti kita mempertahankan statement bahwa di soal mengecewakan itu kita singkirkan, ya kan? Tapi patokan kita adalah mengecewakan. Yang sesuai dengan mengecewakan apa? Berarti kita terima masukan orang tersebut, yang nanti kita akan memberikan reaksi terhadap penerima tersebut. Kita terima. Nah, tetap melanjutkan kegiatan iya, tapi dahulukan dulu mana yang dahulu, mana yang seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin kurva itu. Kalau kita dalam jejaring publik apa? Kita 3M. 3M itu mendengar, memahami, merespon. Ya kan? Kita dengar dulu, kemudian kita pahami, baru kita berikan respon. Tapi di dunia kerja hari ini, mohon maaf, di tempat saya kerja itu baru jadi kasih statement, nggak dipahaminya, statement itu langsung dibantah. Artinya 3M tidak duduk. Nah, kita ikuti 3M itu. Kalau seandainya kita mendengar dulu, oh, kita terima, oh ya kita dengar, kita pahami. Ya kan? Oh, kita responnya di mana? Kita respon dengan melanjutkan kerjaan kita dengan sesuai dengan apa yang kita pahami di awal. Maka yang benar jawabannya, yang tinggi jawabannya adalah poin B. Ya? Ya. Makanya Bapak Ibu, lagi-lagi saya ingatkan, feel positif di soal positif otomatis menuntut kita positif. Di soal negatif otomatis kita memantah negatif tersebut untuk menjadi positif. Ya, mungkin kemarin di PowerPoint sudah dijelaskan soal item-item positif itu seperti apa. Ya. Nah, selanjutnya di poin 70. Ya. Saat Anda sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, sikap Anda adalah, berarti kita bisa bereaksi karena di sini kan dijelaskan teman itu dari divisi mana. Kita bisa mengambil clue bahwa teman itu adalah teman kerja seruangan, semeja atau satu divisi dengan Bapak Ibu. Ya. Berarti Bapak Ibu pimpinan itu akan meminta Bapak Ibu mengisi poin posisi tersebut karena sesuai dengan potensi Bapak Ibu. Nah, apa yang Anda lakukan? Coba scroll ke bawah, Pak. Nomor 70. Nah, A. Mempelajari tugas tersebut sebelum menerima. Ya. Mempelajari, dia akan terima. Tapi ada tapinya. Tapi ini rekan seprofesi kita, sebidang dengan kita. Ya kan? Otomatis pola kerja, cara kerja kita dengan teman itu udah sejalan kan? Nanti kita bisa singkirkan itu dulu. Nah, kemudian dengan segera menjangkupi untuk menggantikannya. Ya kan? Ini budaya kerja. Ya, kalau seandainya ini saya tidak terima kekinian, ini yang akan terjadi. Ya, oke, kita terima dulu. Meminta dia untuk minta teman lain, otomatis kita memberikan reaksi negatif. Ya, langsung. Nah, kemudian mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut. Ya, ini bersama dengan poin A tadi. Ya, kemudian mencari teman lain untuk mengganti. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ambil clue-nya, Bapak Ibu tidak sibuk. Ya, ingat tidak sibuk. Yang dirawat di rumah sakitlah rekan kerja sebidang dengan Bapak Ibu. Ya, kata tidak sibuk dan yang sikap kita terhadap teman yang sakit itu jadi clue-nya kita. Ya. Nah, kalau saya mempelajari tugas kita, berarti kita sibuk itu, karena kita butuh waktu lagi untuk mempelajarinya. Ya, kita meminta dia untuk minta teman lain, otomatis dia ini lagi dirawat loh. Ya. Nah, kemudian mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut. Oh, kita pertimbangkan lagi, kita butuh waktu lagi, sementara dia
membutuhkan kekinian, kesegeraan. Nah, kemudian mencari teman lain untuk mengganti. Nah, ini benar. Maka kita kunci antara B dan E lagi. Nah, kita coba Bapak Ibu rasakan. Mana kira-kira? Ini teman sebidang saya tidak sibuk. Ya udah, saya ambil aja pekerjaannya. Segera. Kemudian mencari teman lain. Mencari teman lain otomatis tidak segera karena butuh waktu lagi untuk menghubungi teman tersebut. Sementara teman kita ini butuh segera karena mendadak. Jadi kalau nggak boleh soal itu cocor dia aja garis bawahi itu sebenarnya. Oh, tidak sibuk, mendadak, menggantikan, dirawat. Ya, kalau kita pakai feel, pakai rasa, ya langsung teman sakit, teman dekat saya nih, saya bantulah. Oh ini enggak teman dekat saya kerjaannya banyak, saya mau santai, cari teman lain aja lah. Itu feel. Ya. Nah, kemudian maka dipilih jawabannya B, dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Karena sifatnya mendadak, kita tidak sibuk, maka itulah pilihan jawabannya. Ya. Nah, reaksi positif. Oke, selanjutnya 71. Ketika Anda sedang duduk santai di depan rumah. Ya. Anda melihat seorang ibu yang sepeda motornya mogok. Ibu mogok. Ya. 100 meter dari tempat itu ada bengkel. Ada solusi ditawarkan. Ya. Sikap Anda adalah, ya, saya capek kerja di kantor ini, kok ada masalah ini lagi. Udah pura-pura nggak tahu aja lah, pura-pura baca koran. Feel. Ya. Nah, sikap kita melihat apa yang akan dilakukan ibu. Nah, itulah. Berarti kita tidak memberikan reaksi. Sementara solusi ada. Kita tahu solusinya ada, bahwa dekat ibu itu ada bengkel. Kalau kita lihat, berarti kita tidak memberikan reaksi. Kemudian menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel motor. Udah ada reaksi. Tapi kembali ke aksinya kita harus kita lakukan. Ini maaf, ini aksi nih, menunjukkan ini aksi. Tapi belum kita berikan reaksi. Kenapa? Karena ini ibu-ibu loh. Kita tahu sepeda motor itu seperti apa loh. Ya kan? Kebayangkan nanti ibu-ibu bawa X-Max mendorongnya 100 meter kayak gimana? Ya, ini merek ini lagi. Ya. Nah. Oke, kita pakai, kita terima, oke. Kemudian menanyakan apa yang terjadi. Yang dibutuhkan oleh ibu itu bukan itu. Kita udah tahu ibu tuh rusak motornya, nggak perlu kita tanyakan lagi. Itu negatif ini, singkirkan langsung. Nah, kemudian membantu membawakan sepeda motor tersebut ke bengkel. Otomatis membantu membawakan. Ada aksi, ada reaksi. Kita terima. Kemudian memanggil petugas bengkel. Berarti ada aksi, ada reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke kekiniannya apa? Kesegeraan yang dibutuhkan oleh ibu itu apa? Ya, kita ambil 3 tadi, yang D, E. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel motor. Kesegeraannya apa? Ya kan? Oh, 100 meter lagi bu, ibu tuh bisa, tapi belum ada reaksi kita terhadap ibu tersebut karena kita tahu ibu, ya. Dan di undang-undang itu soal warga rentan ya, ibu-ibu termasuk warga rentan, ya kan? Perempuan, anak-anak dan lansia itu warga rentan, ya kan? Kalau warga rentan dikaji otomatis butuh support system di sana, ya. Nah, kemudian kita ambil yang D, membantu membawakan sepeda motor tersebut ke bengkel. Ada aksi, ada reaksi. Ketika kita berkaitan dengan undang-undang tenaga kerjaan atau berkaitan dengan perlindungan perempuan misalnya, oke, kita sudah berikan aksi dan reaksi. Karena perempuan dan motor itu sangat identik. Ya kan? Motor kan identik dengan laki-laki. Nah, kemudian memanggil petugas bengkel. Kesegeraannya apa? Kalau kesegeraannya memanggil petugas bengkel, otomatis kita ke sana lagi, kita bawa lagi bengkel ke sini. Tidak kesegeraan. Waktu, deadline.
Tapi kalau kita dorong, kita antarkan, deadline kita bisa memenuhi kebutuhan ibu itu segera di bengkel tersebut. Tidak lakukan pekerjaan berulang-ulang. Maka poin yang diterima adalah poin D. Ya. Nih, muncul lagi yang baru. Ada pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Ya kan? Dalam menjawab soal nanti akan muncul aja tuh. Oh, nggak boleh berulang-ulang berarti. Karena kalau kita jemput dulu tukang bengkel, kita jemput, kita antarkan, nanti tukang bengkelnya balik lagi. Ada pekerjaan berulang-ulang, mending sekali jalan aja udah selesai. Nah, oke, 72. Ya, Bapak Ibu, ini kayaknya kita nggak bisa bahas semuanya ya, tapi minimal dari 10 atau 15 soal yang kita bahas hari ini itu udah menggambarkan ke bawah nanti. Nah, 72. Jika orang tua anak didik mengatakan kepada Anda bahwa mereka tidak sanggup membiayai anaknya untuk kuliah di perguruan tinggi, padahal anak didik bercita-cita menjadi dokter, sikap Anda. Ya kan? Oke, kita ambil dulu bahwa orang tua itu punya keinginan, ya kan? Membiayai itu tidak mampu. Jadi ambil dulunya mengatakan di sana berarti dia bercerita, berarti ada keinginan di orang tua tersebut. Tapi ada reaksinya dia bahwa dia tidak mampu membiayai. Ya, ambil dulu itu. Berarti sikap kita terhadap orang yang tidak mampu, ya kan? Pelayanan, ya kan? Apa yang kita lakukan? Yang A, mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi tersebut, studi di perguruan tinggi. Oke? Kita terima. Aksi positif. Yang B, mencari perguruan tinggi yang biayanya murah, ya kan? Positif. Yang C, meminta orang tua anak didik bekerja untuk membiayai anaknya. Negatif. Ya. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya ketika dia mengatakan anaknya, ketika dia bilang tidak mampu, otomatis dia telah berupaya, dia telah berusaha. Nah, kemudian menawarkan kepada orang tua anak didik untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan keluarganya. Aksi, bagus. Tapi kita ambil dulu di atas. Dia udah bilang dia tidak mampu, ya kan? Nah, sementara kita menawarkan untuk membiayai sebagian. Ya kan? Ketika dia bilang tidak sanggup, otomatis sepenuhnya. Ya? Oke, kita singkirkan. Yang E, menunda anak didik untuk masuk perguruan tinggi, bekerja sebisa dan menabung. Ini berarti aksi negatif. Maka kita kunci yang A dan B. Yang A dan B mencari lembaga yang memberikan beasiswa. Nah, kemudian mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. Kita ambil lagi di atas. Kita kembali ke soal tidak mampu membiayai. Ya kan? Kalau mencari lembaga, otomatis lembaga itu akan menanggung. Tapi kalau dia mencarikan perguruan tinggi, otomatis menuntut orang tuanya akan membiayai juga kan? Maka poin yang dipilih adalah A. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tes CAT itu ada temanya dituliskan di atas. Ya, biar Bapak Ibu bisa bertemakan pada tema-tema tersebut. Nah, kemudian 73. Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup. Menurut Anda, metode pembayaran tagihan listrik sebaiknya dilakukan dengan cara. Nih, gimana kira-kira nih ada poin 4-nya 2 itu. A, dipotong langsung oleh PLN dari gaji pegawai setiap bulannya. Solusi? Solusi, tapi memberikan reaksi kepada orang lain. Yang B, menggunakan layanan prabayar melalui pengisian nomor token atau pulsa listrik. Ya, bagus. Kenapa? Dengan ada token itu orang bisa membatasi listrik yang dipakainya. Solusi positif. Ya. Nah, karena di sini kan dia meminta solusi ya.
Ya, yang C, menggunakan layanan pasca bayar yang ditagihkan door to door dengan petugas PLN. Ya kan? Solusi. Ya kan? Tapi menuntut mempekerjakan orang lain yang pastinya tidak deadline atau kekinian atau kesegeraannya tidak terpenuhi. Ya. Kemudian sistem pulsa listrik yang ada limit minimal pembelian 100.000 agar meningkatkan efisiensi. Solusi? Iya. Tapi untuk kalangan tertentu yang rumahnya besar, yang di rumahnya ada UMKM dan sebagainya, apakah itu solusi? Tidak. Ya, pembatasan negatif. Ya. Kemudian menggunakan layanan pasca bayar sehingga tidak ada risiko listrik padam dibanding menggunakan sistem prabayar. Nah, ada poin B dan E. Ini sama-sama 4. Ini bagus nih buat kita pikir ini. Nah, kira-kira ketika yang poin E menggunakan layanan pasca bayar sehingga tidak mengambil risiko listrik padam dibanding menggunakan sistem prabayar. Solusi iya. Tapi kita di dalamnya bisa kita kalau pasca bayar otomatis akan ada masalah baru muncul di sana. Apa kira-kira masalah barunya? Tunggakan. Ya kan? Penunggakan. Ya. Ya. Nah, kita ambil ke poin B. Kita bisa membenturkannya dengan poin B. Menggunakan layanan prabayar melalui pengisian nomor token. Ya. Kenapa? Kalau kesegeraan kita bagusan dengan prabayar atau pasca bayar? Ambil kunci baru, kata clue baru. Bagusan mana prabayar daripada pasca bayar? Pasca bayar Pak, soalnya saya pernah ngalamin mati listrik jam 11 lewat 40 berapa, baru bisa nyala lagi jam 2. Pasca bayar. Nih. Ya, oke. Tidak bisa terima, tidak bisa transaksi mulai dari jam setengah 12 sampai dengan setengah 2. Bayangin saya punya bayi waktu itu, fungsi saya ke rumah orang tua. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai poin 4-nya 2. Menggunakan layanan prabayar dengan menggunakan sistem token. Ya kan? Nah, token ini dijadikan sebagai mutual bahwa dengan adanya token kita bisa membatasi pemakaian listrik. Ingat di sini kebutuhan. Kata kunci adalah kebutuhan. Ya. Nah, dengan ada token kita bisa membatasi. Namun di poin E, ya kan, membandingkan pasca bayar dengan sistem prabayar. Nah, kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti kita penuhi segera kan? Nah, pasca atau pra yang ideal untuk kebutuhan, pemenuhan kebutuhan? Kalau saya bilang pasca. Pasca? Tidak ada halangan. Nah, sekarang saya bilang, pasca itu kita pakai dulu baru bayar atau kita bayar dulu baru pakai? Kita pakai dulu baru bayar. Pakai dulu baru bayar. Tidak ada halangan. Nah, kita berkaitan dengan terakhir. Bukan ya, kebutuhan kan? Kita kebutuhannya listrik. Betul kan? ya, ya kita berpikir Kita kebutuhannya listrik. Tulisan ada aksi, ada reaksi. Ya kan? Ketika kita pakai pasca bayar, apa reaksi terhadap pasca bayar tersebut? Ketika prabayar, apa aksi dan reaksi dengan kebijakan tersebut? Baik. Berarti kita berpikir kebutuhan berarti segera, kekinian. mendapatkan listrik, bukan untuk masalah keuangannya kan? Iya. Nah, Ya. benar nggak? Ya saya bilang benar. Kan saya bilang kan TKP ini nggak ada benar salah gitu kan. Tapi kita mau lihat dua soal yang nilai poinnya 4 nih dua-duanya nih. Yang bagus sebenarnya soal seperti ini. Ya, sehingga ada respon. Kalau ada langsung 5 kan udah kita patokannya nomor 5 aja. Yang lain mah bodo amat. Ya. Aku udah pasti nomor 5 itu. Ya kan? Kita berpikir ke soal lagi.
listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok. Orang kaya itu minta solusi. Gimana cara bayar listrik itu yang bagus? Ya kan? Yang efisien. Gimana kira-kira pembayarannya? Ya? Kalau Bapak Ibu menggunakan pasca bayar, otomatis menuntut orang lain lagi nagih. Oke? Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu prabayar, Bapak Ibu minta ini duit saya 100.000, beli saya token listrik, selesai. Listrik saya hidup. Ya kan? Nah, ini aksi reaksi. Ya, ini sepertinya soal jebakan ini. Karena ini bukan menuntut sikap kita, ya, kepribadian kita, tapi ini soal yang menuntut kita memberikan sebuah solusi. Ini bagus. Ya. Nah, boleh Bapak Ibu bisa merasakan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok, mending saya habis dulu 1 juta, tapi saya nggak punya hutang, atau saya hutang dulu, nanti baru saya bayar. Nih, mana kira-kira? Karena kebutuhan. Ya kan? Nah, kalau mahasiswa saya di kampus tanya, kalian punya duit 50.000, kalian belum makan, paket habis, pilih mana? Ya kan? Mahasiswa kan jawab beli paket, biarlah nggak makan. Tapi di sini kan listrik kebutuhan. Yang diminta adalah bagaimana pembayaran terhadap listrik tersebut. Nah, sebagai kebutuhan Bapak Ibu, memang kita lihat reaksi. Kita sebagai pengguna, sebagai orang yang membutuhkan, otomatis kita memberikan solusinya seperti apa? Kalau seandainya kita kasih poin E, menggunakan layanan pasca bayar sehingga tidak ada risiko padam. Risiko padam itu tidak dituntut di dalam soal. Karena soal hanya meminta metode pembayaran. Ya kan? Ada di sini. Ketika ada risiko padam berarti ada reasoning yang dimunculkan. Berarti singkirkan. Ambil poin B. Karena poin B lah yang menawarkan solusi terhadap soal. Nah, yang dipegang Bapak barusan benar. Ketika pasca bayar jam 2 listriknya padam, dan bisa kemana-mana karena tidak ada transaksi jam sekian. Iya kan? Ya, tapi dia kan tidak menuntut itu. Ya kan? Dia hanya menuntut bagaimana kita memberikan reaksi terhadap solusi terhadap ini persoalan. Ya tentu itu doang. Kalau kita main feel Pak, itu yang terjadi. Ya. Jadi saya sengaja bawa Bapak putar-putar dulu. Penekanannya di kebutuhan itu ya. Penekanannya metode. Kata-kata kebutuhan pokok. Iya, kebutuhan pokok dan metode. Yang diminta itu metode. Metode berarti cara. Metode berarti prosedur. Yang dimintanya itu. Jadi di sini poin E dia menawarkan tidak ada risiko listrik padam. Oh, ini buat apa listrik padam? Ya kan? Karena diminta metode cara kan? Cara masang sepatu, terserah lah. Sepatunya itu talinya dari kawat, talinya dari galang kapal dan sebagainya. Yang penting metode. Nah, maka jawabannya ada pada poin D. Ya. Satu soal lagi Pak. 2 soal lagi, 75. Yang boleh diskon. Oke. Kemudian ketika Anda naik motor di jalan mendekati gedung kantor, Anda melihat kepala kantor sedang berjalan kaki. Sikap Anda adalah, ya kan? Kalau pegawai biasanya kalau kepala itu agak kurang enak ya. Kalau misalnya kita pakai feel, kita motor saya kayak gini, motor saya kotor, nggak enak kalau pimpinan kantor. Gas aja, pura-pura nggak lihat. Ya, biasanya bawa motor celingan-celingu, sekarang lurus aja ke depan. Ya. Nah, jawabannya mengurangi kecepatan sambil memberikan salam. Ya, benar. Tapi kita belum memberikan sebuah aksi, baru reaksi. Ya, kemudian berhenti meminta izin untuk mendahului. Ya, sopan, ya, ramah kan itu. Ya, tapi baru reaksi. Nah, kemudian berhenti sambil menawari untuk membonceng. Ada aksi, ada reaksi, ada aksi. Reaksinya dia berhenti
aksinya dia nawari untuk bonceng. Boleh kita terima. Melewati itu saja. Ini ya. Ini bukan masalah sombong sebenarnya, Pak. Tapi terkadang kita ketika di instansi kita dibatasi oleh ruang mindset pemikiran bahwa atasan bawahan kan. Nah, atasan bawahan ada sekat bahwa terkadang kita dengan atasan itu harus ada sekat yang tinggi. Ya kan? Terkadang atasan tidak suka dengan demikian. Kita merasa bahwa atasan kita itu lihat atasan kumis yang bergerak aja kita udah takut. Padahal bukan berarti orang yang kumis tebal itu pemarah kan? Terkadang memang dia tuntutannya sebagai atasan, menuntut dia tegas, menuntut dia berwibawa kan? Tapi kita udah memberikan reaksi dia negatif, pemarah. Ya kan? Kemudian mengurangi kecepatan sampai minta izin mendahului. Ini sama dengan poin B. Otomatis kita singkirkan B dan E, kita singkir, D juga kita singkirkan. Kita ambil poin A dan C. Poin A dan C, A tidak ada solusi di sana ditawarkan. Ya kan? Ada aksi, ada reaksi, tapi tidak ada solusi. Tapi di poin C ada aksi, ada reaksi, ada solusi ditawarkan. Maka jawabannya adalah poin C. Yang 75, salah seorang rekan Anda meninggalkan pulpennya di atas meja. Sikap Anda. Ya. Meninggalkan pulpennya di atas meja Anda, sikap Anda. Pulpen loh, Bu. Kecil loh itu. Ya. Ya pulpen 1.500 doang, nggak akan lupa juga dia akan cari sama dia. Taruh di kotaknya kita. Ya kayak gitu biasanya, Pak. Ya. Saya pun di kampus kayak gitu, kalau mahasiswa minta tanda tangan, saya tanda tangan di pulpennya masuk kantong saya. Sehingga saya nggak sadar di rumah saya tuh banyak pulpen, nggak tahu satu pun pulpen siapa. Ya. Nah, kemudian sikap kita apa? Berarti ada reaksi kita terhadap pulpen yang ditinggal. Poin A, mengembalikan pulpen ketika bertemu. Berarti ada bertanggung jawab di sana. Ada nilai di sana, positif. Ya. Kemudian menyimpan pulpen tersebut karena mungkin teman Anda sengaja meninggalkan. Sengaja meninggalkan reaksi negatif. Karena sudah pasti tidak ada kata-kata sengaja dalam hal tersebut. Ya, kemudian membuang pulpen, ini negatif, singkirkan. Menitipkan pulpen kepada teman lain, tidak bertanggung jawab. Ya, pura-pura tidak mengetahui, tidak. Maka kita ambil poin A. Kenapa? Karena di poin A itu sudah melihatkan bagaimana kita menciptakan budaya kerja yang ideal. Pasti di dalam instansi itu menuntut bagaimana komunikasi, bagaimana kolaborasi, melakukan kerjasama di dalam dunia kerja tersebut. Dengan Bapak Ibu mengembalikan, otomatis Bapak Ibu membuat iklim kerja lebih bagus. Ada aksi positif, ada reaksi positif di sana. Di poin D benar, menitipkan itu iya. Tapi kita tidak langsung berhubungan dengan orang tersebut dan tidak menjamin bahwa pulpen itu akan sampai di orang tersebut. Dan yang saya terjadi masalah di sana. Barang saya ketinggalan sana ada kemarin. Udah saya titip sama si Anu. Tanya si Anu, ibu punya saya mana? Saya titip kemarin sama si Anu tuh. Tanya sama dia. Tanya si Anu, akhirnya si Anu udah 3 kali barangnya hilang. Jadi kita bisa Bapak Ibu melihat. Kalau kemarin saya bilang sama teman-teman itu kita TKP ini kayak cenayang ya. Apa yang tidak saya lakukan harus kita lakukan. Dan kita ada di sana. Tapi ada di sana kita memberikan aksi, reaksi positif dan solusi terhadap